Malam itu, angin mengetuk jendela kamar Zahra, pelan tapi tak putus, seperti bisikan rahasia yang malu-malu. Di balik mukena putihnya, tubuh Umi Zahra masih basah oleh wudhu. Tapi bukan dingin yang membuatnya menggigil. Ada sesuatu yang lain, lebih halus, lebih panas. Pak Haji sudah tertidur. Napasnya berat dan teratur, kadang diselingi batu kecil yang menyayat. Di sampingnya, Zahra duduk diam. Bibirnya bergerak lirih mengulang ayat, tapi pikirannya melayang. Tangannya meraih botol minyak kayu putih di meja. Pelan-pelan ia buka tutupnya, lalu mengusapkannya ke dada Pak Haji. Gerakan itu lembut, seperti ritual, tapi mata Zahra menatap bukan dengan kasih, melainkan dengan kenangan. Kenangan tentang malam-malam dulu. Ketika tangannya tak hanya mengoles minyak, tapi juga menyentuh dan disentuh. Ketika desah bukan karena batuk, tapi karena cinta yang membakar. Zahra menarik napas panjang. Astagfirullah, bisiknya. Tapi suaranya lirih, seolah tak sungguh ingin didengar malaikat. Ia berdiri, berjalan ke dapur, tapi langkahnya tidak tegas. Gaunnya yang longgar menari pelan diterpa angin dari jendela yang lupa ditutup. Di dapur, segelas teh manis menunggu, tapi Zahra malah membuka kulkas. Mencari sesuatu, ia sendiri tak tahu apa. Pintu kulkas menutup, dan pantulan dirinya di kaca oven memperlihatkan seorang wanita yang terlalu muda untuk sendiri, terlalu cantik untuk dilupakan, dan terlalu hidup untuk hanya jadi simbol kesalehan. Malam makin larut. Tapi di dada Zahra, sesuatu justru mulai terjaga. Zahra menikah di usia 26, dalam gaun putih sederhana yang dibelikan langsung oleh Pak Haji Hamdan. Hari itu, semua terasa seperti mimpi. Lelaki yang selama ini hanya ia lihat dari jauh, tokoh panutan, pemilik bisnis besar, dermawan, dan suami dari dua perempuan lain, mengulurkan tangan dan menjadikannya milik yang sah. Orang tuanya menangis haru. Dari rumah sempit di gang belakang pasar, Zahra berpindah ke rumah besar 3 lantai di jantung kota. Dulu ia hanya penjual jilbab online. Kini ia mengelola biro perjalanan umrah dan haji. Dulu ia gadis biasa, kini ia Umi Zahra, panutan ibu-ibu pengajian, ikon wanita saleha di Instagram dakwah. Tapi itu 10 tahun lalu. Kini, di usia 36, wajahnya masih bersinar. Kulitnya tetap terawat, tubuhnya anggun. Tapi ada sesuatu di balik senyuman yang ia tebakan setiap hari. Sesuatu yang menggantung di antara doden dendam kecil kepada takdir. Pak Haji, kini 70 tahun, lebih sering terbaring. Kadang lupa hari, kadang hanya duduk termenung, matanya kosong menatap televisi. Ia masih lembut dan penuh doa, tapi tidak lagi hadir dalam cara yang Zahra butuhkan. Bukan hanya secara lahir, tapi juga batin. Dan malam ini, sesuatu yang lama tertahan mulai mencungul dalam diam. Zahra kembali ke kamar. Lampu dipadamkan, hanya cahaya redup dari lorong yang menyelinap lewat celah pintu. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi punggung Pak Haji yang tertidur dalam selimut. Perlahan, ia berbaring. Punggungnya menghadap suaminya, matanya menatap dinding yang dingin. Tapi tubuhnya menolak tidur. Tangan Zahra menyentuh perutnya. Kosong. 10 tahun dan belum ada anak. Ia tak tahu apakah itu takdir. Atau akibat dari tubuh Pak Haji yang terlalu renta untuk memberi benih. Lalu suara itu datang. Bukan suara setan, Zahra yakin. Itu hanya suara di kepalanya. Lembut, pelan, membujuk. Sampai kapan kau akan menunggu cinta yang tak lagi bangun? Zahra duduk di meja rias, menatap wajahnya sendiri dalam cermin. Di balik gamis longgar dan kerudung lebar, tubuhnya masih ranum, masih hidup. Tapi sudah berapa tahun sejak ada tangan yang benar-benar menyentuhnya, bukan sekadar mengoles balsem atau membantu menyelimuti? Pak Haji semakin rapuh. Nafasnya pendek, tubuhnya lamban, dan malam-malamnya kini hanya berisi zikir pelan dan tidur panjang. Pernah suatu malam, Zahra mencoba memeluknya dari belakang. Pak Haji hanya menoleh dan tersenyum lelah. "Umi, gak usah capek-capek. Haji udah gak kuat lagi," katanya pelan. Sejak saat itu, Zahra tak pernah mencoba lagi. Tubuhnya tahu. Ia tahu, dan ia menyimpan rasa itu rapat-rapat, seolah dosa. Tapi kadang,
dalam sunyi kamar mandi, saat air menyapu kulit, Zahra merasa bukan najis, tapi kosong. Terlalu lama kosong. Dan lalu datanglah Yanto. Pemuda 19 tahun. Tinggi, kurus, kulit sawo matang, rambutnya agak panjang, dengan mata yang jernih dan malu-malu. Awalnya Zahra menyambutnya biasa saja. Anak dari istri pertama Pak Haji, yang dulu hanya ia lihat di foto-foto keluarga. Sekarang Yanto tinggal serumah dengannya. Ibu bilang Yanto jangan ngekos. Sekalian jagain Abah di sini, katanya di hari pertama datang, dengan koper besar dan ransel kampus. Zahra tersenyum. Bagus. Rumah ini memang terlalu sepi. Yanto tidur di kamar belakang, dekat dapur. Sering kali Zahra menemukannya duduk di ruang tamu, membaca buku sambil menemani Pak Haji yang tertidur di kursi goyang. Kadang Zahra hanya berdiri di balik pintu, memperhatikannya diam-diam. Ada sesuatu dari Yanto yang membuat Zahra susah berpaling. Bukan karena ia tampan, bukan. Tapi karena ada gairah muda di matanya. Sesuatu yang sudah lama hilang dari rumah ini. Dan ketika Yanto memanggilnya, Umi, dengan suara lembut dan sungkan, ada bagian dari Zahra yang meleleh pelan-pelan. Awalnya semua biasa. Zahra mengajarinya membuat laporan keuangan travel. Mereka duduk berdua di meja kerja, menatap layar laptop yang sama. Kadang tubuh mereka bersentuhan tak sengaja. Tapi tubuh Zahra terlalu sadar. Dan ketika tangan Yanto menyentuh tangannya saat mengambil mouse, sekilas, ringan, tak berarti, Zahra seperti disetrum petir kecil yang menjalar sampai dada. Maaf, Umi, kata Yanto cepat-cepat, menunduk. Gak apa-apa, nak, jawab Zahra sambil tertawa kecil. Tapi hatinya tak ikut tertawa. Malam itu Zahra tak bisa tidur. Bukan karena merasa berdosa, tapi karena merasa hidup. Malam turun perlahan, seperti kelambu lembut yang melingkupi rumah besar itu. Pak Haji sudah lama terlelap, dengan suara napas yang berat tapi damai. Zahra menatap jam dinding, lewat tengah malam. Di dapur, air panas untuk teh manis masih mengepul. Tapi Zahra tak sedang ingin minum. Ia berjalan pelan melewati lorong, mengenakan daster tipis yang biasa ia pakai untuk tidur. Kakinya tanpa suara menyentuh ubin dingin. Lorong itu panjang, sepi, dan berujung pada satu pintu, kamar Yanto. Zahra tak berniat masuk. Tidak. Hanya Ingin memastikan bahwa anak itu tidur dengan baik. Hanya ingin mengintip sebentar, memastikan tidak kedinginan. Hanya itu. Tangannya menyentuh gagang pintu. Pelan, ia dorong sedikit. Daun pintu terbuka dengan bunyi nyaris tak terdengar. Lampu kamar mati, hanya cahaya redup dari koridor yang menyelinap masuk. Yanto tertidur di kasurnya. Dada mudanya naik turun pelan. Kaos oblong tipis membalut tubuhnya, dan selimut setengah terbuka memperlihatkan garis perut yang rata. Matanya menatap satu titik, tonjolan samar di balik sarung yang Yanto kenakan. Tidak besar, tidak vulgar, tapi cukup untuk membuat imajinasi Zahra terbakar. Astagfirullah, bisiknya pelan, tapi tubuhnya tak bergeming. Ia ingin berpaling, tapi mata tak mau patuh. Ia ingat masa mudanya, 10 tahun lalu. Ingat malam-malam penuh tawa, ciuman, dan desahan. Sekarang semua itu hanya sisa bayang di kamar sunyi. Dan di hadapannya, berdetak dalam diam, adalah hidup yang segar dan beringas, dan terlarang. Zahra tidak masuk. Tidak satu langkapan. Tapi pikirannya sudah jauh melangkah lebih dulu. Ia berdiri cukup lama untuk membuat dirinya sendiri merasa asing. Lalu akhirnya, dengan langkah berat, ia menutup pintu perlahan, membiarkan kegelapan kembali melindungi pemuda itu. Malam itu, Zahra tidak tidur. Ia menangis, bukan karena dosa, tapi karena hasrat yang tidak punya ruang untuk sembuh. Hari-hari berjalan lambat di rumah besar itu. Pak Haji kini lebih sering di tempat tidur. Hanya duduk sesekali. Kadang makan pun harus disuapi. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat, dan matanya redup. Dan di antara semua itu, Zahra mulai menyadari satu hal yang menusuk di antara tulang-tulang rindunya. Ia telah kehilangan laki-lakinya. Tapi belum kehilangan dirinya sendiri. Yanto semakin sering membantu. Memandikan Pak Haji, mengganti bajunya, bahkan menyuapi perlahan sambil bersenandung kecil.
Zahra menyaksikan itu dari balik pintu, dari ruang makan, dari atas tangga. Setiap kali ia melihat punggung Yanto membungkuk lembut merapikan selimut ayahnya, atau menyeka kening Pak Haji dengan handuk basah, sesuatu dalam dada Zahra mencair. Dan pecah menjadi air yang tak bisa ia bendung. Bukan hanya tubuh Yanto yang menarik, tapi jiwa muda dan baktinya yang Zahra dambakan. Ia membayangkan, seandainya aku punya anak seperti dia. Tapi segera, bayangan itu berubah. Seandainya aku bisa melahirkan anak dari pemuda seperti dia. Dan sejak saat itu, Zahra berubah. Ia mulai berhias sedikit demi sedikit. Lip balm tipis, parfum lembut di belakang telinga. Ia mulai lebih sering mengenakan daster yang agak ketat di bagian pinggang, atau membiarkan kerudungnya sedikit melorot saat hanya mereka berdua di rumah. Yanto, bantuin Umi pindahin kursi ini ya. Berat banget, katanya suatu sore. Padahal kursi itu ringan. Dan ketika Yanto mendekat dan mengangkatnya, Zahra berdiri terlalu dekat. Begitu dekat, sampai Yanto bisa mencium aroma melati dari rambutnya yang basah seusai mandi. Kadang Zahra pura-pura lupa mengambil barang di kamar Yanto. Atau menawarkan teh di malam hari, hanya untuk duduk bersamanya di meja makan dengan obrolan ringan yang tak penting. Yanto, kamu anak yang baik, kata Zahra suatu malam sambil menatapnya dalam. Yanto hanya tersenyum, malu-malu. Ah, Umi lebay. Tapi senyum itu menempel di kepala Zahra sampai larut malam. Dan malam itu, Zahra berdiri di depan cermin kamar, membuka perlahan dasternya, menatap tubuhnya sendiri. Masih ada garis pinggang. Masih ada lekuk yang hidup. Masih ada seorang wanita yang menanti disentuh. Bukan oleh suami yang sakit, tapi oleh waktu, oleh perhatian, oleh hasrat yang terus dia bungkam. Hari itu hujan turun sejak siang. Kota seperti diliputi kelabu yang panjang. Suasana rumah lembab dan dingin. Pak Haji tertidur sepanjang hari. Tubuhnya makin kurus, napasnya makin pelan. Zahra duduk sendirian di ruang tamu sambil menyulam. Sesekali matanya melirik ke arah dapur, menunggu seseorang lewat. Yanto baru pulang dari kampus, basah kuyup. Payung kecil tak cukup melindungi tubuh jangkungnya. Ya Allah, basah banget kamu. Nak, Zahra bangkit cepat. Cepat, buka jaketnya, nanti masuk angin. Yanto tersenyum. Kikuk. Gak apa-apa, Umi. Nggak bisa. Sini. Zahra menariknya ke dekat meja. Jemarinya cekatan membuka resleting jaket Yanto yang menempel basah di tubuh. Jemarinya bersentuhan dengan kaos tipis yang menempel di dada pemuda itu. Ada jeda. Sepersekian detik. Dan dalam jeda itu, waktu seperti berhenti. Yanto memandang Zahra. Matanya menyimpan sesuatu. Bingung, hangat, takut, penasaran. Zahra menunduk cepat, pura-pura sibuk menggantungkan jaketnya. Pakai handuk ini. Umi ambil dari kamar ya? Zahra berkata nyaris seperti bisikan. Yanto hanya mengangguk. Tapi jantungnya berdetak kencang. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di meja makan, hanya berdua. Pak Haji masih tertidur di kamar. Di luar, hujan belum reda. Zahra menyajikan teh hangat dan singkong goreng. Umi suka suasana begini, katanya pelan. Sunyi, dingin, dan ada yang nemenin. Yanto hanya tersenyum kecil. Tapi senyumnya tak seperti biasanya. Kaku, ragu. Zahra menatapnya lama. Kamu mirip ayahmu waktu muda. Tapi kamu lebih lembut. Lebih hangat. Yanto tersipu, lalu tertawa canggung. Ah, Umi bisa aja. Zahra mengulurkan tangan, menyentuh jemarinya. Tangan kamu hangat. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Yanto tidak menarik tangannya. Tak ada ciuman. Tak ada pelukan. Tapi dalam sentuhan jari yang sederhana itu, dua dunia bertabrakan. Dunia seorang wanita yang kesepian, dan seorang pemuda yang mulai merasakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh ayat atau adab. Malam itu, Yanto susah tidur. Ia mencoba berdoa, tapi setiap kali menutup mata, yang muncul adalah wajah Zahra dalam cahaya lampu temaram. Senyumnya. Jemarinya. Aromanya. Ia bingung. Antara kagum dan salah. Antara ingin dan tidak boleh. Tapi yang paling sulit
adalah karena ia merasa disayangi. Dan itu candu. Malam itu rumah Sunui seperti biasa. Pak Haji tertidur lebih awal, dibantu obat. Hujan sudah reda, tapi udara masih lembab. Zahra baru selesai mencuci rambut, dan baru sadar, handuknya tertinggal. Ia menatap cermin kamar mandi, air masih menetes dari leher ke pundaknya yang basah. Daster tipis yang ia kenakan mulai lengket di kulit. Dan saat itu, ia mendengar suara langkah. Langkah Yanto. Zahra membuka pintu kamar mandi sedikit. Uap menyelinap keluar, membawa serta aroma sabun melati yang lembut. Ia memanggil pelan, seperti bisikan. Yanto. Umi minta tolong. Langkah Yanto terhenti. Iya. Umi? Ambilin handuk di rak luar, di atas mesin cuci. Umi lupa bawa masuk. Beberapa detik kemudian, Yanto berdiri di depan pintu. Tangannya membawa handuk putih yang terlipat rapi. Tapi matanya tak tahu harus menatap kemana. Pintu hanya terbuka selebar satu lengan. Ini, Umi, katanya gugup, nyaris berbisik. Dan saat Zahra mengulurkan tangannya dari balik pintu, tangan mereka bersentuhan. Bukan sengaja, tapi juga bukan kebetulan. Dan saat itu, waktu kembali berhenti. Jari mereka saling menyentuh. Hanya 1 detik. Tapi dalam 1 detik itu, jantung Yanto berhenti sejenak, lalu berdegup 2 kali lebih cepat. Ia tak bisa melihat wajah Zahra, tapi ia bisa membayangkan kulitnya yang basah, rambutnya yang meneteskan air, pundak yang beruap. Dan wangi itu, wangi yang membuatnya pusing. Terima kasih. Suara Zahra pelan, nyaris tenggelam dalam uap. Yanto menelan ludah. Sama-sama, Umi. Ia berbalik cepat, melangkah menuju kamarnya. Tapi langkahnya berat. Di dadanya, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak bisa ia sebut. Tapi kini tumbuh. Dan tumbuhnya tak bisa dihentikan. Zahra berdiri di balik pintu, memeluk handuk itu ke dadanya. Dan di sanubarinya, ia tahu, ia baru saja membuka pintu yang tak bisa ditutup kembali. Bukan pintu kamar, tapi pintu rasa. Pintu yang diam-diam ia doakan terbuka. Meski tahu, tak seharusnya. Hari-hari setelah itu, Zahra merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Suasana rumah yang sebelumnya tenang dan damai, kini terasa sesak. Di setiap sudut rumah, ada sesuatu yang menggelora, tersembunyi dalam tatapan dan setiap langkah yang diambilnya. Sejak sentuhan singkat itu, Zahra tak bisa lagi memandang Yanto dengan sama. Dia tahu, Yanto tidak sadar apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Zahra tahu. Dan itu sudah cukup untuk membuatnya merasa hidup kembali. Seperti seorang wanita muda yang kembali merasakan desiran pertama cinta. Setiap kali Yanto berdekatan, Zahra merasa darahnya berdesir. Semakin sering mereka berada dalam satu ruangan, semakin kuat perasaan itu menguasai dirinya. Apalagi saat Yanto membantu Pak Haji, saat ia berbicara lembut dengan ayahnya yang sedang sakit, atau bahkan saat ia hanya duduk diam di ruang tamu, memandangi Zahra tanpa berkata apa-apa. Zahra tahu. Ia harus bergerak. Suatu sore, ketika Yanto datang untuk membantu membawa barang-barang belanjaan, Zahra sengaja membuat dirinya lebih terlihat. Dengan mengenakan gaun tipis yang sedikit lebih terbuka dari biasanya, rambutnya yang sedikit lebih terurai, dan senyuman yang sudah tak bisa disembunyikan lagi. Bantuin Umi, Yanto, katanya dengan suara rendah, hampir berbisik. Yanto memandangnya dengan wajah yang masih tampak kebingungan, seolah tak tahu harus berbuat apa. Tapi Zahra bisa melihat dari raut wajahnya. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di mata Yanto. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat seorang anak kepada ibu tirinya. Zahra sengaja melangkah lebih dekat. Tubuhnya hanya beberapa inci dari tubuh Yanto. Ia bisa merasakan panas tubuhnya yang muda, semilir nafasnya yang sedikit terengah karena membawa belanjaan. Kamu pasti lelah setelah kuliah, kan? Coba duduk dulu, Umi buatkan teh, katanya sambil memalingkan muka, memberi kesempatan bagi Yanto untuk duduk. Yanto hanya mengangguk pelan, namun Zahra melihat dengan jelas ketegangan di tubuhnya. Dia tahu, Yanto sudah mulai merasakan hal yang sama. Sambil menunggu teh, Zahra mengambil kesempatan itu untuk berdiri lebih dekat. Secara tak sengaja,
Kakinya menyentuh kaki Yanto yang duduk di sofa. Perasaan itu, perasaan hangat yang aneh, langsung menyebar ke seluruh tubuh Zahra. Ada perasaan bersalah, ada perasaan terlarang, tapi juga ada sesuatu yang membuatnya semakin terjerat. Di balik senyuman lembut yang ia berikan, Zahra merasa bahwa dia sudah berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa dia kontrol, tapi ingin sekali ia dapatkan. Dan di mata Yanto, ada rasa bingung yang semakin kuat, bahwa dirinya mulai tertarik lebih dari yang seharusnya. Teh pun datang, dan suasana hening menyelimuti ruang tamu. Hanya suara detak jam yang terdengar. Zahra tak ingin menunggu lebih lama. Ia menatap Yanto dalam diam, tanpa kata. Tatapannya dalam dan penuh makna, seolah mengatakan, "Aku tahu kamu merasakannya juga." Dan Yanto hanya bisa diam. Matanya terfokus pada cangkir teh, tapi dalam hatinya ada ribuan pertanyaan yang tak terucapkan. Malam itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Lampu ruang makan menyala redup. Zahra dan Yanto duduk berseberangan, menyantap makan malam sederhana. Pak Haji, seperti biasa, sudah tertidur lebih dulu, ditemani suara radio kecil yang memutar ayat suci dengan lirih. Zahra memandang Yanto diam-diam. Matanya bermain lembut seperti cahaya lilin. Ia tahu, hatinya sedang bermain api. Tapi ia tak bisa berhenti. Malam ini, ia ingin tahu sesuatu yang lebih dalam. Mungkin, ia hanya butuh alasan untuk semakin jatuh. "Yanto," ucapnya pelan. "Umi boleh tanya sesuatu?" Yanto yang sedang menyendok nasi, menoleh. "Boleh, Umi." "Apa ayah?" Zahra menatapnya lekat, tapi tetap menjaga senyumnya tenang. "Selama kuliah di kampus, kamu sudah punya teman dekat? Atau Kekasih, mungkin?" Yanto tersedak kecil. Tangannya berhenti, sendoknya menggantung di udara. "Ah, belum, Umi." "Kenapa belum?" tanya Zahra. Suaranya ringan, tapi tajam. "Kamu tampan, sopan, pintar. Umi yakin banyak gadis yang suka." Yanto tertawa kecil, gugup. "Ibu di kampung masih ngelarang saya pacaran. Katanya fokus kuliah dulu." Zahra tersenyum, mengangguk. Tapi kemudian ia menyelidik, suaranya lebih rendah. "Tapi kamu pasti suka sama seseorang, kan? Paling tidak, ada yang kamu perhatiin diam-diam?" Yanto diam sejenak. Dan di sanubarinya, bergemuruh nama itu. Zahra, Vaya itu. Suara itu, aroma tubuh yang membuatnya sulit tidur. Tapi ia tahu, itu tak boleh. "Ada, Umi," jawabnya akhirnya, pura-pura santai. "Namanya Siska." Zahra menaikkan alis. "Oh, siapa dia? Teman kampusmu?" "Iya." "Satu jurusan." Zahra bersandar di kursinya, senyum menggantung. "Coba cerita." Umi penasaran. "Wanita seperti apa yang bisa bikin anak muda pendiam seperti kamu sampai jatuh hati?" Yanto menghela napas. Ia mulai merangkai kalimat, pelan-pelan. Tapi setiap katanya bukan tentang Siska. Ia sedang menyusun potret Zahra dengan lidahnya sendiri. Dia. Rambutnya hitam lurus, panjangnya pas di bawah bahu. Kulitnya putih, tapi nggak pucat. Kayak kopi susu gitu. Zahra mengerutkan dahi sama-sama. Lanjut. Wajahnya kalem, keibuan. Tapi. Matanya tajam, kalau senyum bikin hangat. Zahra menelan ludah. Ia mulai merasa Janggal. tubuhnya nggak tinggi, tapi padat. Maksudku, nggak kurus. Cara jalannya tenang, tapi energik juga. Ada sesuatu dari dia yang bikin nyaman. Zahra diam. Lama. Ia tahu. Ia sangat tahu. Itu bukan Siska. Itu dirinya. Yanto sedang berbohong. Tapi dalam kebohongan itu, Zahra merasakan getaran yang lebih jujur dari semua ucapan yang pernah ia dengar selama 10 tahun menikah. Dengan suara yang nyaris bergetar, Zahra berkata, "Kamu suka wanita seperti itu?" Yanto hanya mengangguk pelan, menunduk, tak berani menatap. Zahra tak berkata apa-apa lagi.
Ia hanya menatap Yanto lama, sangat lama. Dan di hatinya, ada dua suara yang saling bertarung. Satu menyuruhnya menjauh. Satu lagi berbisik pelan. Dia milikmu, Zahra. Kalau kamu cukup berani. Dan malam itu, Zahra tidur dengan senyum yang tak bisa dijelaskan. Sebab kini dia tahu, pintu itu bukan hanya terbuka, tapi telah dilewati. Dan mungkin, tak ada jalan untuk kembali. Zahra duduk di tepi ranjangnya, memandangi bayangan bulan yang mengintip dari celah gorden. Di luar, malam begitu hening. Hanya suara serangga sesekali menyusup lewat jendela. Pak Haji sudah tertidur sejak beberapa jam lalu. Batuknya sesekali terdengar pelan dari kamar seberang, tapi tak sekuat dulu. Zahra menyandarkan punggungnya, tangannya memeluk bantal yang dingin. Hari-hari berlalu, dan ia tak lagi bisa membohongi dirinya sendiri. Bukan hanya soal kesepian. Tapi soal rindu akan sentuhan. Rindu akan suara laki-laki yang menyebut namanya bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Dan Yanto. Kini menjadi poros pikirannya. Ia tahu perbedaan usia mereka 17 tahun. Tapi entah kenapa, Zahra merasa lebih muda setiap kali bersama Yanto. Dan anehnya, Yanto seringkali justru terlihat lebih dewasa dari usianya. Sopan, bertanggung jawab, pengertian. Dan seringkali diam-diam menatap Zahra saat ia pikir tak ada yang melihat. Malam itu, Zahra kembali berdiri di depan kamar Yanto. Pintu kayu coklat itu tampak biasa, tapi menyimpan debar yang tak biasa. Ia menempelkan telinga ke pintu, memastikan tak ada suara. Lalu pelan-pelan, ia membuka pintunya. Lampu redup masih menyala. Yanto terbaring ke samping, membelakangi pintu. Nafasnya teratur. Tapi Zahra tahu. Dari caranya memegang selimut, dari ketegangan bahunya, dia tidak tidur. Zahra melangkah masuk. Sangat perlahan. Tubuhnya membungkuk. Duduk di kursi kecil di dekat meja belajar. Ia hanya ingin melihat. Hanya ingin memastikan. Bahwa yang selama ini ia bayangkan, memang benar nyata. Matanya mengarah ke punggung Yanto. Lalu turun. Ke pinggang. Dan di sanalah pikirannya mulai terbakar. Bayangan tentang Yanto, tentang apa yang tersembunyi di balik kain itu, mulai mengacaukan logikanya. Ia menggigit bibir bawahnya tanpa sadar. Di dalam hati, ada yang menyeret, perasaan berdosa, rasa takut dan malu. Tapi ada juga suara yang lebih kuat, lebih berani, lebih haus. Yanto. Bisiknya nyaris tak terdengar. Yanto tidak bergerak. Tapi Zahra tahu. Dia mendengar. Zahra berdiri. Ia melangkah ke sisi tempat tidur. Duduk di ujungnya. Pelan, ia menyentuh bahu Yanto, hanya sekilas. Lalu menarik tangannya cepat-cepat, seolah tersengat. Maaf, Umi ganggu. Ucapnya pelan, seperti hanya ingin mengatakan sesuatu. Tanpa maksud apa-apa. Tapi suaranya lirih, dan mengandung rindu yang terlalu gamblang. Masih belum ada jawaban. Zahra berdiri, memandangi Yanto lama. Ia tahu, malam ini belum waktunya. Tapi ia juga tahu satu hal. Ia sudah tidak sanggup menahan diri lebih lama. Saat ia melangkah pergi, ia menoleh sekali lagi. Melihat bahu itu, napas itu, dan bayangan yang masih mengganjal di pikirannya. Dalam hati, Zahra berbisik, "Yanto, kamu mungkin anak dari suamiku. Tapi kamu juga adalah laki-laki pertama yang membuatku merasa hidup kembali." Ruang keluarga itu sepi. Hanya cahaya TV yang menyala tanpa suara, memantulkan bayangan biru ke dinding dan ke wajah mereka berdua. Di luar, malam seperti melayang, senyap dan menggantung. Pak Haji sudah tertidur pulas, seperti biasanya, setelah minum obat. Batuknya masih terdengar sesekali, serak dan jauh. Zahra duduk di ujung sofa, mengenakan daster panjang warna abu, rambutnya digelung seadanya. Wajahnya lelah, tapi tetap cantik dalam letih. Yanto duduk di ujung lain. Tangannya bermain di lutut, gugup. Tapi ada sesuatu dalam dirinya malam ini yang terasa lebih tenang. Mungkin karena hatinya sudah terlalu lama menahan. Pak Haji makin parah, ya? Gumam Zahra pelan. Matanya masih menatap layar TV kosong. Yanto mengangguk.
Tadi siang ibu dari kampung nelepon. Minta ayah dirawat di rumah sakit aja. Tapi, Ayah tetap nolak. Zahra menghela napas panjang. Beliau keras kepala. tapi kadang aku takut, Tan. Kalau-kalau. Suaranya tercekat. Ia mengusap sudut matanya, menahan air yang hampir tumpah. Yanto tak tahan melihat itu. Ia bergeser perlahan, duduk lebih dekat. Zahra menunduk, lalu tanpa berkata apa-apa, menyandarkan kepala ke dada Yanto. Degup jantung Yanto langsung melonjak. Tapi ia tak bergerak. Hanya menunduk perlahan, dan membiarkan kehangatan itu menyusup ke tulangnya. Dan di tengah keheningan itu, Yanto membuka suara, pelan, tapi jelas. Umi. Kenapa? Umi sering ke kamar saya malam-malam, Sarah menegang. tapi ia tidak menjauh. Hanya diam. Mendengarkan. Saya. Pura-pura tidur. Tapi saya tahu Umi duduk di kursi. Kadang berdiri lama. Kadang. Manggil nama saya pelan. Zahra menarik napas dalam. Perlahan, ia menjauh sedikit, menatap Yanto dengan mata yang jernih tapi menggigil. Aku nggak tahu, Tan. Gumamnya. Awalnya cuma. Rindo. Aku kesepian. Aku butuh seseorang buat diajak bicara. Tapi lama-lama. Aku. Yanto menyentuh bahunya. Saya juga ngerasain. Umi. Dari awal. Tapi saya takut. Takut salah. Takut. Sarah tersenyum getir. Umi juga takut. Lalu. Keheningan kembali turun. Mata mereka saling bertemu. Dan seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat, kepala mereka saling mendekat. Hidung bersentuhan. Napas mereka menyatu. Dan ketika bibir mereka hampir bersentuhan. Zahra berhenti. Begitu pula Yanto. Dalam jarak yang sangat dekat itu, mereka bisa merasakan panas dari wajah masing-masing. Tapi ada sesuatu yang menahan. Bukan karena tak ingin, tapi karena tahu itu tak benar. Zahra menutup matanya. Bibirnya bergetar. Kita nggak bisa. Yanto mengangguk. Saya tahu. Mereka saling menatap dalam diam, dan di sanalah letak keterikatan yang paling jujur. Bukan di pelukan, bukan di ciuman, tapi di pengakuan dan batas yang tidak dilanggar. Sarah bangkit. Maaf. Yanto menunduk. Saya yang harusnya minta maaf. Zahra melangkah pergi. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan sofa, ia menoleh dan berkata, Terima kasih. Karena udah bikin aku merasa hidup lagi. Dan malam itu, mereka tidur. Masing-masing di kamar yang berbeda, tapi dengan dada yang sama-sama sesak. Sesak oleh cinta yang tumbuh, tapi tak boleh dipetik. Hari-hari setelah malam di sofa itu berubah jadi sunyi yang lain. Zahra dan Yanto tak lagi berani saling menatap lama. Setiap langkah, setiap bisik, kini terasa berat, dibebani rasa bersalah dan pertanyaan-pertanyaan yang tak berani dijawab. Tapi hati, oh hati, tak pernah bisa diajak kompromi. Dan sore itu, badai datang dalam bentuk yang tenang. Pak Haji memanggil mereka ke kamar. Suaranya lirih tapi tegas. Zahra masuk lebih dulu, lalu Yanto menyusul. Di atas ranjang, tubuh Pak Haji tampak semakin ringkih, pipinya tirus, matanya sayu tapi bening. Zahra duduk di pinggir ranjang, menggenggam tangan suaminya. Yanto berdiri di sisi lain, kikuk dan tegang. Pak Haji menatap mereka bergantian. Lalu tersenyum kecil. Sudah. Gak usah pura-pura, katanya. Zahra terkejut. Yanto menunduk. Ayah tahu semuanya. Lan yud PK Haji Pelan. Mataku boleh rabun. Kakiku gak kuat jalan. Tapi hatiku masih peka. Aku tahu, Yanto, kamu dan Zahra menyimpan sesuatu. Zahra mencoba membantah, tapi lidahnya keluh. Air mata mulai menggenang di pelupuknya. Aku gak marah, kata Pak Haji pelan, mengelus tangan Zahra. Karena aku tahu, Zahra masih muda, cantik, dan selama ini, terlalu lama sendiri. Yanto tampak ingin bicara, tapi tak sanggup. Satu-satunya yang terdengar hanyalah detak jantung mereka masing-masing. Tiba-tiba, Pak Haji mengulurkan kedua tangannya. Yang satu menggenggam tangan Zahra,
yang satu lagi menggenggam tangan Yanto. Dengan suara lirih, ia menyatukan tangan mereka di atas dadanya. "Kalau umurku gak panjang, aku cuma punya satu harap," katanya, menatap keduanya. "Jagalah Zahra, Tan. Jangan biarkan dia kesepian." Jangan biarkan dia hilang arah. Zahra terseduh. Air matanya jatuh satu persatu. Pak Haji tersenyum. "Kalian gak salah. Yang salah mungkin aku. Karena terlalu lama membiarkan Zahra sendiri. Tapi sekarang, aku titipkan dia padamu, Tan." Denken ikhlas. Tangan mereka tetap saling menggenggam di atas dada Pak Haji. Dan disitulah, semua rasa yang tadinya menggelora dalam diam, kini berubah jadi keharuan yang menyesakan. Yanto menatap Zahra. Zahra menatap Yanto. Mereka tidak bersentuhan lebih dari itu. Tapi di dalam hati masing-masing, sesuatu tumbuh. Bukan lagi sekadar hasrat, tapi tanggung jawab. Dan mungkin Cinta yang diberkati oleh lelaki yang seharusnya melarang mereka. malam itu langit seperti diam. Bulan menggantung tinggi, menatap rumah kecil yang menyimpan kisah besar. Tentang cinta yang keliru, tapi diizinkan. Tentang restu yang datang tak pada waktunya. Zahra berdiri lama di depan pintu kamar Yanto. Tangannya sempat ragu. Tapi malam ini berbeda. Ada sesuatu dalam dadanya yang tak bisa dibendung lagi. Restu itu seperti melepaskan seluruh belenggu. Den rindu itu kini berubah jadi keberanian. Dia mengetuk pelan. Yanto membuka pintu, tanpa kata. Pandangan mereka saling bertemu, dan tak perlu ada kalimat pun, karena semuanya sudah terlalu jelas. Zahra masuk. Langkahnya ringan, tapi hatinya berat oleh rasa yang tak menentu. Yanto duduk di pinggir ranjang, menatapnya. "Kamu gak tidur?" tanya Zahra. Suaranya nyaris bisikan. Yanto menggeleng pelan. Aku nunggu. Zahra mendekat. Ia duduk di samping Yanto. Ada keheningan yang menekan. Tapi detak jantung mereka berdua berbicara lebih kencang daripada suara malam. Aku Takut, gumam Zahra. takut apa? Takut kehilangan ini. Kamu. Yanto menyentuh ujung jemarinya, menggenggamnya lembut. "Aku di sini." Zahra menoleh, dan detik itu juga, bibir mereka akhirnya bertemu. Bukan terburu-buru, bukan nafsu yang menuntut, tapi pelan. Penuh rasa yang selama ini terpendam dan tertahan. Dunia seolah memudar. Yang tersisa hanya dua tubuh yang mencari tempatnya di pelukan satu sama lain. Zahra bersandar di dada Yanto. Tangannya menyusuri punggung pemuda itu, dan bisikan lirih keluar dari bibirnya. "Boleh. Malam ini, aku nggak sendiri?" Yanto mengangguk. Namun sebelum tangan mereka benar-benar menggenggam lebih erat, sebelum napas mereka menyatu dalam panas yang mendidih, sebuah suara menerobos keheningan. Zahra. Yanto. Suara itu lirih tapi tegas, parau tapi menggetarkan. Zahra Telonyak. Yanto langsung berdiri. Mereka saling pandang, lalu berlari ke kamar depan. Di sana, Pak Haji terbaring, tubuhnya gemetar. Matanya menatap ke arah mereka berdua, seakan tahu, seakan menunggu. Zahra berlari mendekat, menggenggam tangan suaminya yang dingin. Yanto di sisi lain, wajahnya pucat. Pak Haji membuka mulutnya perlahan. Suaranya nyaris tak terdengar. Jangan. Tinggalkan. Dia. Tan. Jaga. Zahra. Dan lalu, matanya menutup. Kepalanya perlahan miring ke samping. Dan malam itu, bukan hanya cinta yang menahan napas, tapi juga kehidupan. Zahra menjerit pelan, menunduk di dada suaminya yang tak lagi hangat. Yanto berdiri kaku, menatap sosok ayahnya, lelaki yang telah menyerahkan segalanya, bahkan wanita yang ia cintai. Dan kini, cinta itu berubah. Bukan lagi bara yang membakar, tapi luka yang akan mereka bawa. Selamanya. Sebulan setelah pemakaman Pak Haji, langit di kampung halaman selalu mendung menjelang sore. Zahra mengenakan kerudung abu-abu, duduk di teras rumah tua peninggalan almarhum, memandangi hamparan sawah yang dulu dikelola dua istri tua Pak Haji, yang kini memandangnya dengan tatapan asing. Yanto sudah tidak di kota. Setelah pemakaman,
Ia memutuskan tinggal lebih lama di kampung atas permintaan ibunya. Zahra sempat menunggu kabar. Seminggu. 2 minggu. Tak ada pesan. Tak ada panggilan. Lalu kabar itu datang seperti angin dingin menusuk dada. Yanto telah dijodohkan. Namanya Halimah. Putri kepala desa, lulus SMA tahun ini. Lembut. Pendiam. Dan tentu saja, perawan yang tak mengandung jejak dosa cinta yang rumit. Zahra hanya bisa menunduk ketika kabar itu sampai padanya lewat bisik-bisik warga kampung. Ia mencoba tertawa kecil. Tapi matanya tak bisa diajak berbohong. Malam itu, di kamarnya, Zahra membuka laci lemari. Ada sepucuk surat yang belum sempat ia kirimkan. Untuk Yanto. Tangannya gemetar saat membukanya kembali. Tulisan tangannya rapi, dengan tinta yang sedikit luntur karena tetesan air mata yang dulu ia sembunyikan. Yanto. Mungkin nanti kita akan jadi orang asing lagi. Mungkin kamu akan menggandeng tangan gadis muda yang belum tahu rasanya mencintai dalam kesunyian. Tapi aku akan selalu ingat saat kamu menggenggam tanganku di dada ayahmu. Itu sudah cukup. Jaga Halimah. Dan tolong. Jangan pernah ceritakan tentang malam-malam kita. Biarkan itu jadi kisah yang hanya kita tahu. Sebagai tanda bahwa aku pernah dicintai. Zahra melipat surat itu kembali, lalu menatap langit. Dan di dalam dadanya, ia tahu, beberapa cinta memang tak harus memiliki akhir bahagia. Tapi mereka tetap abadi, karena pernah terjadi.